Wasiyatun ukhra. Bismillah, alhamdulillah, wal amr kullu lillah, wala hawla wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi minadh-dhunub kulliha, wa usalli wa sallim ala abdillah wa rasulih sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alladhina anzalallahu alaihim sakinah wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Nabi SAW disebutkan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Ayat ini sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa menunjukkan mulianya manusia adalah Nabi Muhammad, karena beliau mengatakan inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa. Dan yang paling mulia di antara kita siapa sekarang? Yang paling bertakwa, siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad. Berarti akramuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia di antara kita semua, bahkan lebih mulia dari segala-galanya adalah beliau baginda Muhammad. Paling mulianya apa yang diciptakan oleh Allah adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa inni usika, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu wahai hamba yang saleh, yang insyaallah diperhatikan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kepada dirimu dan aku pada diriku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah fi kulli mautin. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dimanapun kau berada, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, dalam keadaan senang bertakwa, dalam keadaan susah bertakwa, dalam keadaan takut bertakwa, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haitsu ma kunta, ya, dimanapun, bagaimanapun, apapun bertakwa kepada Allah. Wa bimuragabatillah, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Taqwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hizun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Kata beliau Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, takwa kepada Allah adalah kemuliaan, takwa kepada Allah adalah rasa aman, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa, semua hajatnya, semua kebutuhan dan keinginannya, baik di dunia maupun di akhirat, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastash'ir ilmahu, senantiasalah merasa kalau Allah itu mengetahuimu. Wattila'ahu alaik, Allah senantiasa melihatmu. Wa ma'iyatahu lak, dan Allah senantiasa bersamamu ilmunya. Wa ihatatuhu bika ala dawam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kau lakukan senantiasa. Sebagaimana disebutkan, Allah enggak ada sinah, enggak ada naum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Senantiasa memperhatikan apa yang dilakukan hambanya. Maka itu perhatikan untuk senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiddiq ma'allah, sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main untuk ibadah. Hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini untuk kita serius. Hidup ini untuk kita capek. Nanti kalau sudah di kuburan tidur terus. Tapi salah hidup di dunia, kata ulama, nahnu ya huyina litta'ab. Kita ini hidup semuanya untuk capek. Ya memang capek, thalabul ilm capek, ngamalkan capek, ini capek. Tapi semua itu akan ada saatnya di mana kita akan mendapatkan rohah abadiyah, kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu kelak nanti di akhirat. Wa tawadhu' lillah, dan rendah hatilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong sama Allah. Orang yang maksiat sama Allah itu ya orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bisyukri ala ni'maihi, dan syukur senantiasa atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sekecil apapun kenikmatan, syukuri. Karena yang datang kenikmatan yang besar itu tidak akan datang kecuali dengan kita syukurin kenikmatan yang kecil. Ya. Idza lam nashkuril galil ma ja'ana katsir, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kita tidak syukur atas kenikmatan yang sedikit, enggak akan datang yang banyak, yang besar. Yang besar itu datang ketika kita syukur dengan yang kecil dan sedikit. Was-sabra ala bala'ih, dan kita juga harus sabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita. Waridha 'anillah fi hukmih, dan ridha atas hukumnya Allah, dan baik manis maupun pahitnya ketentuan Allah kita terima. Ya.
manisnya ataupun pahitnya. Karena ketentuan Allah itu enggak semuanya manis, kadang ya ada pahit. Ya harus kita terima apa adanya. Hanya kalau orang sudah ridho dengan Allah, enggak ada pahit, semuanya manis. Enggak ada yang pahit. Ya. Sebagaimana Sa'id Ibnu Musayyib atau Sahal Tasturi, beliau ketika ditanya tentang ketentuan Allah yang buruk, beliau mengatakan darbul habib la yu'lim. Darbul habib la yu'lim. Pukulan sang kekasih itu enggak sakit. Kalau kita sudah cinta, dicubit itu kita enggak marah. Tapi kalau kita ini enggak cinta, apalagi sudah enggak seneng, jangan lagi dicubit, disenggol, mendeli. Udah melotot kita disenggol. Kenapa? Karena sudah enggak seneng. Tapi kalau seneng dipukul, ya. Anak kita yang kecil itu, dia itu kadang mukulin kita, kepala kita dijambak-jambak. Wah, yang ngaji kita dijambak-jambak Farhan. Tambah dikasihkan kepalanya, disuruh jambak-jambak sama anak itu. Kenapa? Mahabbah. Kalau kita sama Allah cinta, ya dikasih ujian apapun gak pernah sakit, malah terlalu GR. Ya Allah, kau uji aku terus. Padahal asyadul bala lil anbiya, tsummal ulama, tsummal amthal fal amthal, la ana nabi wa la ana alim. Tapi ini subhanallah, jadi tambah GR. Ini orang kalau udah cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, gak merasakan pahitnya ketentuan Allah yang ada di kullu ni'mah. Wala takhtar 'ala Allah, jangan pilih selain apa yang Allah pilih. Wala tu'thir 'alaihi syai'an siwahu, dan jangan pernah mendahulukan sesuatu kecuali Allah. Dulukan Allah dari atas segalanya. Jangan duluin tidurmu dan nafsumu, duluin Allah. Di saat orang-orang pagi-pagi makan sarapan, makan siang, Ramadan, kita ya kepingin, tapi kita dulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat malam orang tidur lelap, kita bangun untuk qiyamul lail, kita dahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sifatnya mereka orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa mendahulukan Allah. Sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Haddad menyebutkan dalam ta'iyahnya, ulaika abdalun nabiyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Ketika mengungkap tentang halnya para aulia, Imam Haddad mengatakan merekalah abdalun nabiyyin, para penerus, pengganti para nabi-nabi. Ubrizu, yang Allah tampakkan, Allah munculkan, li fadli Rasulillah, sebab keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khairi ummati, pada sebaik-baiknya umatnya Allah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadun, siapa mereka ini yang dimaksud ini? Yang Allah nampakkan sebagai pengganti para nabi dan rasul ini. Ibadun kiramun adzamullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassahum bil wilayati. Kata Imam Haddad, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum. Waktu hidup di dunia dahulukan Allah. Terus apa hasilnya? Fa'atharuhum, mereka didahulukan juga di antara hamba-hambanya, mereka yang didahulukan oleh fa'atharuhum wakhtassahum bil wilayati. Bukan cuma sekedar Allah dulukan mereka, diberi khususiyah dengan satu mangkobah kedudukan yang namanya wilayah, wali. Ya. Kemudian bukan cuma itu saja, setelah dikasih kedudukan jadi wali, wa anasahum bil qurbi minhu wa birridha, dibuat hidupnya nikmat. Dengan apa? Dengan dekat kepada Allah dan ridha. Wa habahum atahum, habahum itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa asqahum bi ka'sil mawaddati, dan Allah berikan cangkir atau apa namanya yang kecil buat minum, cawan mahabbah. Akhirnya mereka meneguk cawan mahabbah dan semakin gila dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para aulia Allah. Ketika dahulukan Allah, Allah dahulukan mereka, jadikan mereka wali. Kemudian diberi kenikmatan, nikmatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi cawan mahabbah hingga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga mereka lah yang menjadi sorotan pandangan Allah di muka bumi ini. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifir razaya wa yusdikulla khairin wa ni'mati. Karena sebab mereka lah
yadfa'ullahul balaya. Musibah mau turun nggak jadi. Gempa itu maunya setengah jam, Allahumma 5 detik nggak jadi. Kenapa? Masih ada mereka. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifir razaya, dan mengangkat segala musibah. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dan Allah kucurkan terus kenikmatan di kawasan, di tempat tersebut karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian ditutup walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka, Allah itu sudah goncangkan yang namanya bumi, yang namanya gunung, digoncangkan semua ya oleh Allah karena banyaknya hamba-hamba Allah yang maksiat. Tapi karena sebab mereka, Allah enggak jadi. Maka itu disebutkan di sini, wala tudabbir syai'an illa ma amarak bihi. Jangan berbuat sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, ya ala wifqi ma amarak wa nahak. Pokoknya yang sesuai dengan apa yang diperintah dan sesuai apa yang dilarang. Jangan tudabbir binafsak inti, jangan ngawur, jangan ngarang sendiri. Ya. Wala tu'alliq qalbak bi syai'in siwa rabbika, jangan kau gantungkan hatimu kecuali kepada Allah. Angkatlah semangatmu di alam semesta ini, jangan ujub kepada dirimu saja ya. Dengan amal yang kau miliki, dengan ilmu yang kau miliki, jangan ujub. Wala tartafi ala ahadin min ikhwanik, jangan sombong, jangan merasa lebih mulia dari siapapun daripada saudaramu. Jangan kau ikuti nafsumu yang ammarah bisu dalam segala hal. Jadikanlah kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis sebagai hukum, pemegang hukum dalam kehidupan kita, sebagai panutan tuntunan kita ya. Jangan masuk ke dalam ibadah apapun, ke dalam sesuatu apapun daripada ibadah kecuali dengan niat yang sholihah. Begitu juga yang mubah, lakukan yang mubah pun untuk ibadah kepada Allah. Lakin idza nawa bi aklihi kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Tapi kalau memang niatnya makan itu untuk kuat ibadah, maka makan itu sendiri pun jadi ibadah. Sahur jadi ibadah, buka jadi ibadah. Sahur niatnya tagawi untuk puasa, iftar buka puasa niatnya takjil supaya dapat sunnah. Semuanya yang dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar minal ghaflah, jangan lalai dari Allah, jangan lalai dari husni niyah, jangan lupakan kebaikan niat ini. Niat-niat yang baik ini jangan lupa dalam segala hal, dan hadirkan senantiasa di setiap gerakanmu, di setiap perkataanmu. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.